Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syukur Immanuel Telamanua. Saya SDM PKH, pendamping sosial PKH dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana pencegahan dan penanganan stunting, yang mana belajar pada modul 7 sesi 12 mengenai topiknya mendukung pemanfaatan jamban sehat. Jadi jangan lupa tonton, like, and subscribe. Oke. Baik, ibu-ibu, selamat datang. Kami ucapkan dulu selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Sehat. Baik. Jadi sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Ibu-ibu, pada hari ini kita akan belajar mengenai mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, jadi ini materi terkait penanganan atau pencegahan stunting, yang mana belajar pada sesi 12, yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Kegunaan dari jamban sehat ini sangat berguna untuk kita, yang pada dasarnya untuk mencegah penyakit. Penyakit apa dia itu? Diare sebagai contoh. Nah, jadi dengan jamban, kita memiliki jamban sehat, maka tentunya itu akan mencegah penyakit yang akan datang. Oke, selanjutnya terkait dengan materi tersebut, saya mau bertanya kepada ibu-ibu semua. Di rumah, saya mau tanya sama ibu ini. Di rumah ada jamban, ibu? Ada. Ibu ada jamban? Ada. Di rumah ibu ada? Tidak. Tidak ada ya, tidak ada jamban. Berarti pemakaiannya dipakai jamban umum. Ya. Terkait dengan ada tadi yang ada jamban, ada juga yang tidak ada. Di sini ada gambar ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ini gambar jamban yang tidak sehat. Nah, jadi memang ada juga yang mempunyai jamban tapi tidak sehat. Nah, kemudian yang kedua, ini ada jamban yang sehat. Nah, ada ciri-ciri yang dikatakan. Kenapa dikatakan jamban sehat dan tidak sehat? Kenapa harus ada jamban? Karena untuk menghindari penyakit. Oke. Saya akan membacakan beberapa manfaat memiliki jamban ya ibu-ibu. Manfaat dari memiliki jamban itu, pertama, lingkungan kita itu bersih, bau berkurang. Kemudian selanjutnya kesehatan meningkat. Kemudian selanjutnya tidak perlu ke ladang. Kadang-kala kan kita membuang BAB kita di kebun. Nah, itu tidak boleh. Itu mencemari lingkungan. Kemudian memutus penyebaran penyakit dan mencegah stunting. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana ciri-ciri jamban yang sehat. Saya perlihatkan sekali lagi, ini jamban yang tidak sehat dan ini jamban yang sehat. Nah, saya akan membacakan di sini. Yang pertama, kalau dikatakan jamban yang sehat itu, jarak lubang septic tank berjarak 10 meter dari sumur atau sumber air minum. Artinya 10-15 meter pembuangannya. Pembuangan dari jamban tersebut. Jangan dekat 1 meter, masih tercium dan itu masih tidak sehat. Nah, kemudian kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus.
Nah, biasanya boleh juga melalui parit-parit. Namun kalau bisa itu mengalir paritnya. Jangan nanti kemudian mengendap dan kemudian dihinggapi serangga atau tikus. Kemudian lantai kedap air dan lantai kering. Kemudian selanjutnya dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung. Ya, dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Kemudian tersedia ventilasi udara, tersedia air bersih dan alat pembersih. Kemudian dibersihkan lantai jamban secara teratur, minimal 1 minggu sekali dan ketika kotor. Jadi jangan buang BAB lalu kemudian pulang tanpa disiram. Ini biasanya di zaman umum ibu. Nanti kalau ibu buang BAB di zaman umum, jangan sampai tidak disiram. Nanti mengendap, kemudian ketika yang lain masuk, nah itu harumnya seperti apa atau baunya, bukan harum lagi tapi bau. Kan begitu. Oke. Kira-kira apa tantangan atau kendala dalam jamban sehat ini? Nah, kita teringat tadi yang dikatakan Ibu Tantri, kalau semisalnya mereka masih menggunakan jamban umum, artinya mereka belum mempunyai jamban. Nah, saya bisa pastikan bahwa mungkin saja Ibu Tantri ini mungkin tidak mempunyai uang, Bu, ya. Iya kan? Nah, tidak mempunyai uang. Nah, jadi untuk solusi tersebut Ibu, maka boleh dengan cara coba kumpulkan siapa-siapa saja, contohnya masyarakat atau ibu-ibu yang lain yang belum memiliki jamban, lalu kemudian kalian membuat arisan, Bu, arisan untuk pembuatan jamban itu, sehingga mudah, tidak memakan biaya yang banyak. Atau kemudian bisa juga mengajukan bantuan ada di sini bantuan jamban dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui puskesmas dan desa, melalui forum masyarakat musyawarah desa atau melalui pendamping. Jadi boleh disampaikan kepada pendamping, boleh disampaikan kepada puskesmas ataupun pihak desa terkait dengan jamban ini, Bu, ya. Mudah-mudahan juga nanti dari pemerintah pusat bisa memberikan jamban tersebut. Oke, ibu-ibu semua, saya akan mengulas kembali terkait dengan jamban ini, jamban sehat. Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia. Yang penting adalah kita harus ada dan menggunakan jamban sehat, sehingga kita terhindar dari penyakit dan apalagi kita mencegah terjadinya stunting. Nah, jadi demikian yang dapat sampaikan dari penjelasan saya, Bu. Ada yang dipertanyakan? Tidak. Oke, semuanya sudah jelas? Sudah. Jelas. Baik. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini, dan akhir kata terimalah salam saya. Yahoo. Yahoo. Nah, sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.